teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi dengan lingkungan dari tema 3, subtema 1, Mupel IPS, kelas 5 SD. Selamat belajar. Apa yang teman-teman tahu tentang lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alam, yakni lingkungan yang terbentuk secara alamiah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga lingkungan buatan, lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Contohnya laut, gunung, sungai, awan, suhu udara, tanah, iklim, cuaca, dan sebagainya, baik biotik maupun abiotik. Apa itu biotik dan abiotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang berupa makhluk hidup. Makhluk hidup ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan untuk lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda mati. Contohnya air, udara, tanah, suhu, batu, dan lain-lain. Sampai sini teman-teman sudah paham kan? Apa perbedaan dari biotik dan juga abiotik? Biotik berupa makhluk hidup, sedangkan abiotik berupa benda mati. Kita lanjut, tadi lingkungan alam, sekarang adalah lingkungan buatan, yakni lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada bendungan, waduk, pasar, pemukiman, sawah, dan lain-lain. Lingkungan ini memang sengaja dibuat oleh manusia. Diingat-ingat ya, lingkungan alam itu terjadi secara alamiah, sedangkan lingkungan buatan sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa benda mati, kemudian makhluk hidup, dan juga lingkungannya. Makhluk hidup dan juga tempat tinggalnya serta semua komponen yang ada dalam lingkungan tersebut akan terjadi suatu hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Itulah yang disebut dengan interaksi. Teman-teman berbicara dengan orang lain bisa berupa teman, bisa orang tua, saudara, dan yang lain-lain, itu dinamakan interaksi. Teman-teman menanam pohon di depan rumahnya, itu merupakan interaksi teman-teman dengan alam. Interaksi dapat terjadi dimanapun, di rumah, sekolah, masyarakat, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi. Interaksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita kelompokkan beberapa jenis interaksi manusia, yakni interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan budaya, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, dan juga interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Mari kita bahas lebih detailnya. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan. Contohnya, para siswa menanam pohon bakau di pantai. Petani mengeringkan padi di bawah sinar matahari. Orang-orang membersihkan lingkungan dari sampah yang berserakan.
Yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Berarti interaksi ini melibatkan manusia dan juga budaya yang sudah terbentuk. Contohnya, anak mempelajari tarian daerahnya. Lalu, seorang anak berjalan membungkuk ketika akan melewati orang yang lebih tua yang berada di depannya. Ketika bertemu dengan seseorang, biasanya mereka akan tersenyum dan juga memberi salam. Yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa primer, kebutuhan sekunder, maupun tersier, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan. Contohnya, seseorang membuat baju untuk dijual. Ibu kita pergi ke pasar untuk membeli barang kebutuhan. Ayah dan ibu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Yang keempat adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial, interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial yang melibatkan perorangan atau kelompok yang bisa terjadi dengan satu individu atau kelompok tertentu yang saling berkomunikasi. Contohnya adalah kerja bakti di lingkungan, mengikuti kegiatan lomba yang diselenggarakan di desanya, turut serta dalam pembangunan fasilitas desa bersama masyarakat sekitar. Apakah teman-teman tahu apa yang mendorong interaksi sosial atau manusia yang berhubungan dengan manusia yang lain? Faktor yang mendorong interaksi sosial adalah 1. Keinginan untuk meniru orang lain atau dinamakan dengan imitasi. Yang kedua adalah keinginan untuk memengaruhi orang lain atau sugesti. Yang ketiga adalah keinginan untuk bersama dengan orang lain atau identifikasi. Dan rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Apakah teman-teman sudah paham tentang apa itu interaksi? Interaksi ini adalah hubungan yang saling timbal balik antara individu atau kelompok tertentu dengan sekitarnya. Bisa berupa dengan biotik dan juga abiotik, dengan lingkungan dan juga dengan makhluk hidup yang lain. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Pembelajaran kita tentang interaksi, baik dengan interaksi dengan alam, budaya, sosial, dan juga ekonomi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun.